Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Laili Hasmiyah Harahap, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi, yang mana materi ini merupakan materi ekonomi kelas 10 untuk SMA, SMK, dan juga MA. Adapun kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar 3.1, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator dari KD tersebut yaitu menjelaskan konsep kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian, menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian, menganalisis peran pelaku ekonomi dan menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kemudian, KD 4.1, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya konsep kegiatan ekonomi terdiri atas yang pertama produksi, di mana produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang dan juga jasa. Adapun faktor-faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan juga produksi keahlian usaha. Proses produksi dapat dikatakan berjalan secara efisien jika proses produksi tersebut mampu menghasilkan output tertentu dengan input minimum, atau dengan kata lain dapat menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Dan di dalam kegiatan produksi, produsen berusaha menghasilkan barang dan juga jasa yang bermutu dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan juga efisien. Adapun tujuan dari kegiatan produksi adalah yang pertama, menghasilkan barang atau jasa melalui proses produksi oleh produsen. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Kelima, memperluas lapangan usaha. Dan yang terakhir, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi diantaranya yang pertama alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya yaitu konsumsi, di mana konsumsi adalah tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi dan menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi diantaranya pendapatan, harga barang dan jasa, kebiasaan konsumen, adat istiadat, dan harga barang substitusi. Sebagai makhluk hidup, manusia senantiasa memiliki kebutuhan hidup yang beraneka ragam, di mana kebutuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan juga negara. Terdapat 4 tujuan kegiatan konsumsi, dan ini juga merupakan pola perilaku dari konsumen, yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Setiap orang yang melakukan konsumsi akan mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut secara bertahap. Sebagai contohnya ialah seperti memakai pakaian, kendaraan, dan juga sepatu. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Konsumen juga dapat menghabiskan nilai guna barang secara sekaligus. Sebagai contoh adalah makanan dan juga minuman. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Seseorang melakukan konsumsi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik. Contohnya, mengenakan pakaian yang bagus agar penampilannya bertambah lebih baik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Tidak hanya kebutuhan secara fisik saja, tujuan seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi akan tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan rohani, seperti membeli kitab suci untuk kebutuhan religius atau rohaninya. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu pasar, barang,
perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan dengan distributor. Distribusi yang dilakukan memiliki beberapa tujuan, di antaranya pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Keempat, menjaga kontinuitas produksi. Kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai guna barang dan juga jasa. Distribusi barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan 3 cara, yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Saluran distribusi dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pedagang dan juga agen. Adapun fungsi dari distribusi yaitu pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggung resiko. Materi selanjutnya yaitu pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga konsumsi baik dari individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan. Kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan. Dan yang terakhir, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang. Kedua, rumah tangga produsen, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan laba kelompok rumah tangga produsen. 3. Rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung dan menjadi pedagang dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi ini juga untuk mendapatkan penghasilan. Yang keempat, pemerintah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain menarik pajak langsung dan tidak langsung, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah, meminjam uang dari luar negeri, menyewa tenaga kerja, dan menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri tersebut, diantaranya menyediakan kebutuhan barang impor, membeli barang-barang hasil ekspor, menyediakan kredit, dan pemerintah dan swasta dalam negeri masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka, dan sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Materi selanjutnya yaitu model interaksi peran pelaku ekonomi. Diagram interaksi antar pelaku ekonomi merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Pada dasarnya, kelompok pelaku ekonomi tersebut bertindak sebagai produsen dan konsumen bagi yang lain. Diagram tersebut dapat menggambarkan arus timbal balik antara pelaku kegiatan ekonomi secara jelas dan lebih mudah dipahami. Diagram tersebut disebut dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Adapun diagram interaksi pelaku ekonomi pada perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Peran perekonomian luar negeri sangat berperan besar bagi perekonomian dalam negeri dalam rangka menjalin kerjasama di bidang ekonomi maupun hubungan diplomatik. Seperti yang teman-teman lihat dari gambar tersebut, bahwasanya diagram perekonomian terbuka mempunyai 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, produsen, kemudian perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi dalam perekonomian,
Keempat pelaku ini mempunyai hubungan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi keperluannya masing-masing. 2. Diagram interaksi pelaku ekonomi pada perekonomian tertutup. Terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kegiatan ekonomi dua sektor. Dalam kegiatan ekonomi dua sektor ini, yang terlibat di dalamnya hanya dua pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga, dan yang kedua perusahaan. Di dalam sektor ini, kita bisa melihat bagaimana hubungan interaksi atau timbal balik antara kedua pelaku ekonomi tersebut. Jika kita lihat di dalam diagram interaksi, maka akan tampak sebagai berikut. Coba teman-teman perhatikan pada arus pertama. Pada diagram di atas, kita tahu bahwa rumah tangga adalah pemilik faktor produksi. Jadi oleh sebab itu, rumah tangga melakukan penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan sebagainya kepada perusahaan sebagai modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan produksi. Kemudian pada arus kedua, yaitu perusahaan, mengalirkan arus uang berupa gaji, sewa, laba, bunga, dan sebagainya kepada rumah tangga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga oleh perusahaan. Yang ketiga, pendapatan yang sebelumnya dimiliki oleh rumah tangga akan mengalir kembali ke perusahaan. Hal ini akan terus berlangsung selama rumah tangga tersebut mempunyai pendapatan dan perusahaan masih beroperasi. Dan yang terakhir yaitu arus keempat, dari perusahaan akan mengalir barang atau jasa kepada rumah tangga sebagai pemenuh kebutuhannya. Arus barang tersebut bisa disalurkan melalui perantara seperti pedagang dan sebagainya, atau disalurkan langsung oleh perusahaan. Yang kedua, kegiatan ekonomi tiga sektor. Bila sebelumnya dalam kegiatan ekonomi dua sektor yang terlibat hanya dua pelaku ekonomi, sebaliknya dalam kegiatan tiga sektor ini yang terlibat ada tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Berikut ini adalah contoh gambaran diagram interaksinya, di mana kita lihat pada arus 1, yaitu rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan melalui produk market. Dengan begitu, perusahaan akan menerima uang dari penjualan barang dan jasa tersebut. Arus 2, pada diagram di atas menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan didapatkan dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan. Di sini, perusahaan berperan sebagai pembeli, sedangkan rumah tangga berperan sebagai penjual. Dan selanjutnya, pemerintah menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk digunakan dalam membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya interaksi antar pelaku ekonomi, perputaran barang dan jasa, uang, dan faktor produksi dapat berlangsung dengan baik, sehingga kebutuhan dari masing-masing pelaku ekonomi dapat terpenuhi. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kemudian, ada beberapa para pelaku ekonomi yang terdiri atas 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga distribusi, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Adapun interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik di antara pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Pada dasarnya, kelompok pelaku ekonomi tersebut bertindak sebagai produsen dan konsumen bagi yang lain. Diagram tersebut dapat menggambarkan arus timbal balik antar pelaku kegiatan ekonomi secara jelas dan lebih mudah dipahami. Dan diagram tersebut dikatakan sebagai diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.